warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Kominfo BMKM Fakultas Peternakan Universitas Andalas Angkatan Onagadori. Di sini adalah untuk pertamanya Pokabem pada Kabinet Onagadori. Nah, jadi Pokabem ini merupakan salah satu proker dari Dinas Kominfo, BMKM Fakultas Peternakan, Kabinet Onagadori. Di sini Pokabem bakal mengundang orang-orang hebat yang ada di dalam fakultas maupun di luar fakultas. Nah, pada kesempatan kali ini Pokabem telah mengundang salah satu mahasiswa berprestasi, baik itu di akademik maupun di non-akademik, dari Fakultas Peternakan Angkatan 22. Langsung saja kita sambut Bang Raffi Penta Hidayatullah. Nah, Bang, mungkin pada Pokabem kali ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya, Bang. Oke, boleh. Nah, mungkin Fik mau nanya dulu, Bang. Nah, gimana tadi perjalanan Bang waktu untuk sampai di sini, Bang? Kalau ngomongin perjalanan ke sini ya, tadi agak ribet ya. Ada acara juga kan, ada acara fakultas Fast Week di bawah. Terus juga tadi ada kendala datang ke kampus karena abis subuhan itu sakit. Ya, karena juga tadi malam itu hujan kan di Yunan, di Padang, dan juga kebetulan lagi di bawah. Jadi mungkin itu faktornya, masuk angin. Terus tadi ada kendala, istirahat dulu di kos, jadi agak lama kesini ya. Tapi gitu. Untuk proses kesini di jalan aman sih. Aman, alhamdulillah gitu, Bang. Nah, mungkin Fikri mau nanya juga nih, Bang. Apa saja sih, Bang, ajang mungkin udah Bang ikuti dulu gitu, Bang? Ajang-ajang pernah Bang ikuti gitu? Ajang yang pernah aku ikutin ya. Sebenarnya pertama kali aku ngikutin lomba itu di SD. Kalau di SD itu dimulai dari lomba pidato. Ya, itu udah dipres sama keluarga sama lingkungan untuk mencoba buat berprestasi di bidang public speaking. Dari SD udah sering ikut lomba pidato, dan puncaknya di perlombaan pidato itu waktu aku SMP. Dan FYI aku bukan dari Sumatera Barat, aku dari Bengkulu. Dan waktu SMP itu aku mewakili Bengkulu untuk lomba pidato di tingkat nasional di Aceh. Ya, dari sana udah sering ikut lomba-lomba public speaking lainnya, dan akhirnya itu baru nemu perlombaan debat itu di kelas 1 SMA. Di kelas 1 SMA gitu. Dari situ juga udah mulai lomba-lomba debat dari tingkat kota, provinsi sampai nasional. Dan juga itu aku lanjutin ketika aku di Universitas Andalas, mengikuti lomba-lomba debat di tingkat nasional ataupun di tingkat provinsi Sumatera Barat. Seperti itu. Bicara tentang debat, Bang, berarti itu kan tentang public speaking ya, Bang. Nah, itu gimana, Bang, cara untuk melatih public speaking Abang itu, Bang, supaya bisa untuk berdebat dengan baik gitu, Bang? Oke. Kalau misalnya untuk melatih bagaimana saya berdebat, terus bagaimana public speakingnya juga, mungkin yang di awal tadi menjadi faktor ya. Kan di debat itu ada dua hal penting. Yang pertama meter, yang kedua manner. Yang pertama meter itu substansi ataupun materi yang akan kita bawa, dan itu berisi bagaimana pengetahuan kita, knowledge tentang apapun itu yang akan diperdebatkan. Nah, kalau itu saya dapatkan itu dari nonton, dari baca buku, dari pengalaman, dan juga ada coaching juga sama beberapa orang-orang hebat. Nah, yang paling penting itu di public speaking, itu di mannernya. Mungkin untuk melatih itu dan bagaimana aku bisa terbiasa, mungkin karena yang di awal tadi, karena emang dari SD itu udah dituntut buat bagaimana bisa berbicara di depan umum, bagaimana bisa berbicara di depan banyak orang, dan bagaimana ketika apa yang kita sampaikan itu bisa masuk kepada orang-orang yang tersampaikan seperti itu. Jadi dari sana itu udah mulai kebiasa, dan kalian pasti pernah dengar kalau misalnya suatu hal yang kebiasaan itu menjadi autopilot. Sama seperti kayak misalnya kita bawa mobil, bawa motor, kita nggak pernah kepikir gimana kita bisa mengendarakan itu, tapi dengan kebiasaan itu bisa kita kendarakan tanpa kesadaran kita sendiri, seperti itu. Oh begitu ya, Bang.
Iya. Nah, berarti untuk supaya hebat untuk public speaking tuh intinya kebiasaan gitu ya bang, Betul. yang mulai dari dini gitu ya bang. Mungkin ada nggak sih bang motivasi bang untuk menjadi hebat gitu pada perlombaan debat atau apa namanya pada public speaking ini bang, motivasi bang untuk mengejar mimpi, mungkin ada mimpi mungkin bang gitu. Kalau ngomongin tentang motivasi sama mengejar mimpi, ini juga sebenarnya poin yang paling penting sih. Jadi aku tuh orangnya yang sistematis dan juga yang terstruktur. Ya. Ini sebenarnya ada plus ada minusnya. Cuman apa plusnya itu yang akan kita bahas gitu. Sebenarnya cara seperti ini udah aku biasain dari SMP. Cuman untuk percontohan juga untuk teman-teman sekalian. Jadi waktu SMA kenapa aku kenapa aku ada yang ingin aku capai. Ya. Jadi kita di awal masuk UNAN itu kalau nggak salah ada TAC, TAC. ya Training Analysis Karakter. Nah di TAC itu ada penyampaian materi tentang mimpi dan itu kalian kalau misalnya kalian ingat itu kalian dikasih kertas, dikasih buku dan di dalam buku itu kalian disuruh tulis mimpi-mimpi kalian. Iya. Dan kebetulan waktu di tempat itu aku salah satu orang yang maju, audien yang maju menyebutkan mimpi aku sendiri. Dan saat itu mimpi yang aku tulis di dalam buku itu baru 35 mimpi. Baru 35 mimpi bang. Nah setelah itu berjalannya waktu, aku berpikir ini udah pernah aku rasain dan ini sangat worth it gitu. Jadi aku lanjutin dari 35 mimpi itu seiring berjalannya waktu sampai 100 mimpi yang aku tulis. Dan kertas dari mimpi-mimpi itu aku robek, terus tempel di kamar kos. Dan sampai sekarang kertas-kertas itu masih ada. Kertas yang masih ada label TAC-nya. Dan gimana motivasi aku buat mencapai itu? Mungkin seperti ini. Dari beberapa poin mimpi itu, kalau ada poin yang bisa aku capai, itu aku bulatin dan di bawah di bawah buku ataupun kertas-kertas itu ada nazar yang harus aku lakukan setelah aku bisa mencapai salah satu dari poin itu. Mungkin itu bisa menjadi motivasi gimana pada akhirnya aku bisa mencapai semua itu. Atau ketika aku nggak bisa mencapai sesuatu ataupun salah satu poin yang itu udah terjadi dan mustahil untuk diulang, mungkin itu bakal aku coret. Dan mencoret poin mimpi itu kayaknya hal yang berat ya. Dan itu kayaknya yang jadi motivasi kenapa aku harus berjuang sekeras-kerasnya untuk bisa ngebulatin poin itu dibandingkan ngecoret poin itu. Sehingga dari poin-poin itu aku bisa mencapai apa yang aku inginin selama aku di masa perkuliahan. Oh, seperti itu ya bang ya. Mungkin Rick mau bertanya juga nih bang. Jadi di KM ini bang masih banyak teman-teman kita tuh yang masih malu-malu gitu bang, masih malu-malu atau masih insecure untuk public speaking bang. Nah gimana tuh bang cara untuk mengatasinya atau bang memiliki tips nah bang agar menghilangkan insecure yang gitu bang? Kalau menghilangkan insecure itu mustahil ya karena esensi dari manusia itu salah satu insecure. Terus gimana cara kalian untuk public speaking? Ini tips untuk dari saya aja dan mungkin banyak dari orang-orang coping mekanismenya buat hal itu. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri itu lawan rasa takut kalian dan kebanyakan orang-orang yang malu dan belum bisa public speaking itu karena mereka ke distract oleh situasi. Dan kalau misalnya dari saya, aku adalah orang yang tidak setuju dengan perkataan anggap semua orang itu batu atau anggap semua orang itu benda mati di depan kalian. Karena kalau misalnya kalian menganggap itu semua adalah benda mati atau batu, sekalinya mereka berbicara itu bakal ngedistract kalian. Jadi ya udah enjoy, kalian percaya diri aja, lawan rasa takut kalian dan rasakan gimana feel-nya ketika kalian ngomong di depan banyak orang. Dan itu adalah hal ataupun feel yang bakal kalian rasain dan itu sangat bahagia ketika kalian udah bisa menyelesaikan itu semua. Oh seperti itu ya bang ya. Iya. Berarti itu dengan cara percaya diri gitu. Dengan bang. cara percaya diri dan melawan rasa takut gitu. Betul. Ya bang. Mungkin ada nggak sih bang kendala bang dulu waktu ingin mencapai
ingin capai puncak itu bang, ada kendala mungkin di misalnya seperti public speaking bang, tiba-tiba kurang baik gitu waktu perlombaan mungkin bang. Oke, kalau misalnya kendalanya di dalam suatu perlombaan ataupun di dalam suatu acara, mungkin ya itu hal yang wajar bagi public speakers kan. Dan gimana caranya buat menetralkan hal itu ya dengan tenang, dengan enjoy. Tapi mungkin yang lebih menarik adalah apa hambatan ataupun bagaimana ketika perjalanan semua itu. Mungkin yang menghambatnya itu tadi ya, yang pertama tentang poin insecure, atau yang kedua ketika gagal. Emang ketika gagal semua orang itu bakal ngerasa kalau misalnya dia tidak layak ataupun dia harus menghentikan semuanya. Dan gimana caranya untuk bisa menyelesaikan itu atau solusinya? Ya mungkin kalian bisa mengasah mentality kalian supaya tidak takut dengan suatu kegagalan. Atau ada kata yang aku suka sampai saat ini ataupun moto hidup yang masih aku pakai, yaitu terbentur. Ya, jadi juga ada satu cerita yang selalu memotivasi aku sendiri. Itu waktu aku SD ya. Dan ya kalian tahu lah ya anak SD gimana mentalnya, gimana ketika dia gagal. Dan ada di satu minggu ya, itu aku mengikuti 3 perlombaan, 2 perlombaan pidato dan 1 perlombaan matematika. Dan itu 3-tiganya adalah perlombaan di provinsi aku sendiri, provinsi Bengkulu. Dan di saat sebelum itu aku alhamdulillah lagi menangin beberapa lomba yang satu bidang dengan itu. Artinya dengan mental anak SD dan dengan kepercayaan diri anak SD, aku sangat percaya diri untuk bisa membabat habis semuanya. Aku bisa win streak di 3 lomba itu. Dan taunya, aku masih ingat banget itu di hari Rabu, pengumuman itu, taunya dari 3 lomba itu 3-tiganya aku gagal. Padahal aku udah expect too much di 3 lomba itu, dan aku udah aku pasti menang, aku pasti dapat hadiah gitu. Dan ketika aku gagal, mungkin ini ya pendekatan yang paling baik itu adalah ke keluarga. Dan ketika aku gagal, aku dinasehatin sama ayah gimana dia gagal, gimana coping mekanismenya untuk dia bangkit lagi. Dan mungkin dari sana menjadi hal yang selalu aku ingat sampai sekarang. Ketika aku gagal, kalau misalnya aku pernah gagal, semua orang pernah gagal. Kegagalan dan juga musibah dan bla 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 itu adalah hal yang sejalan dengan hidup kalian. Artinya ya kalian harus enjoy life. Dan dari kejadian itu menjadi coping gitu. Setiap aku gagal, aku keingat perkataan dari ayahku sendiri, sehingga aku harus bangkit. Aku banyak hal yang harus aku capai lagi ke depannya. Aku gagal A, masih ada B, C, D, E, F, G gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya bang ya. Mungkin di semua lomba yang pernah abang ikuti itu bang, ada nggak sih bang hal yang buat bang berkesan gitu bang? Mungkin perlombaan yang berkesan, sebenarnya berkesan semua ya guys, dari SMA, dari SD, dari SMP, bahkan kuliah. Tapi mungkin yang menarik kuliah karena kita sekarang lagi jadi mahasiswa ya. Perlombaan ataupun acara yang paling berkesan itu sebenarnya 2, boleh 2 nggak? Boleh bang. Oh boleh 2. Yang pertama itu lomba yang di Makassar. Mungkin teman-teman pernah lihat juga di IG BEM. Itu aku sebagai maba ikut lomba debat di Makassar bareng 2 senior. Dan 2 senior itu dari Soshom. Dia dari lintas prodi yang berbeda sama kita. Dan itu aku benar-benar yang masih ibaratnya menjadi anak kecil ya. Menjadi orang yang baru lahir di universitas, nggak tahu apa-apa. Bagaimana sistem pendanaan, bagaimana dinamika perdebatan yang ada. Tapi semua itu aku laluin walaupun sambil nangis, walaupun sambil banyak ngeluhnya. Dan aku juara di waktu itu. Aku juara di Makassar, juara pertama. Dan bukan hanya reward dari perlombaannya, tapi bagaimana feel dan juga bagaimana kebentuknya mentality di sanalah yang menjadikan itu sangat berkesan. Itu yang pertama ya, Makassar. Atau yang kedua mungkin yang paling berkesan itu untuk diingat waktu aku by the way kemarin aku di semester 3, sekarang aku semester 4, aku PMM di UGM. Dan waktu itu ada di 1 minggu aku full ada kegiatan yang mengakibatkan aku emang nggak aktif di perkuliahan, maksudnya nggak aktif untuk pembelajaran.
Di 1 minggu itu yang apa yang bikin berkesan karena aku kayak punya buruk. Aku mengelilingi Jawa di 1 minggu dan itu aku kelilingin karena ada acara. Dimulai dari Jogja, aku waktu itu langsung ke Jakarta karena menjadi salah satu delegasi organisasi nasional di ajang talenta yang diundang langsung oleh Puspresnas dari Kemendikbud. Aku ngikutin acara itu di Jakarta. Terus setelah acara itu selesai, aku masih ingat banget acara itu selesai di jam 7 malam. Jam 9 malam itu langsung kereta ke Malang karena ada perlombaan debat di UB. Lomba debat juga esok harinya itu briefing dikit, latihan dikit, terus lomba. Alhamdulillah juara 1 juga. Jadi setelah dari Jogja ke Jakarta ke ujung lagi ke arah timur ke Malang itu lomba juara. Terus masih inget banget juga itu subuh-subuh. Pokoknya yang paling berkesan itu gimana aku bisa ngejar-ngejar keretanya gitu loh. Aku ngejar kereta lagi balik ke Jogja, nyampe ke Jogja harus kelas lagi gitu dan semua itu aku laluin dengan enjoy walaupun sehari sebelum aku ngelakuin itu semua aku tipes. Sebelum aku ke Jakarta aku tipes. Gitu. Ya jadi kayak apa ya, kayak magic gitu. Aku bisa nyelesain semuanya dan semuanya itu bisa berjalan dengan lancar dan dengan apa ya, bahagia mungkin katanya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, pokoknya sangat penuh dengan penderitaan sekali ya. Penuh dengan penderitaan. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya gitu Bang. Oh, sesi boleh. Q&A gitu. Oh ya. Ini Q&A yang dari Instagram. Iya. Mungkin kita bisa langsung aja ke sesi Q&A ya Bang ya. Boleh. Mungkin pertanyaan pertama mungkin bisa dibacaan Bang dari @ajamatca. Apa alasan udah masuk ke peternakan? Mungkin bisa jawab Bang. Alasan masuk peternakan tuh sebenarnya dari awal masuk ya. Ya. Banyak yang nanyain apalagi teman-teman SMA, kenapa sih peternakan dan ya untuk kalian yang masuk peternakan yang sebenarnya nggak tahu apa goals kalian di peternakan, coba siapa tahu jadi ini motivasi. Jadi aku tuh waktu SMA itu pengen banget masuk di bidang sosrum karena aku udah sering pidato, sering apa sih namanya debat. Pengen masuk antara hukum, filsafat atau fisip-fisipan gitu. Iya. Terus akhirnya karena banyak pertimbangan dari orang tua juga untuk ya banyak lah perkataan-perkataan orang tua yang harus kita ikutin gitu untuk diridoi kan. Iya. Jadinya orang tua itu lebih setuju untuk aku melanjutkan di bidang sains di bidang saintek. Nah waktu itu aku pengennya masuk FMIPA. Pengen masuk kayak matematika, biologi atau apapun itu. Terus mikir-mikir juga, sering diskusi sama ayah juga. Aku pengennya tetap di akademisi, menjadi akademisi di bidang saintek, tapi juga ada ilmu lain yang aku dapetin. Dan FYI aku sebenarnya nggak ada latar belakang peternakan dan sebenarnya belum tahu peternakan sama sekali waktu itu. Dan ngelihat ada jurusan peternakan, pertanian, perikanan yang kayak gitu yang sebenarnya kalau misalnya kalian bisa masuk spektrumnya luas, kalian bisa tetap di akademisi saintek tapi juga kalian bisa mendapatkan ilmu lain seperti itu. Akhirnya kayak aku mikirnya oh ini menarik dan ketika diskusi sama orang tua sangat setuju, sangat support dan akhirnya masuk peternakan. Di awal jujur di peternakan itu agak susah ya, agak banyak tantangan karena memang ternyata orang tuh banyak yang underestimate-kan peternakan gitu. Oh, kalian masuk peternakan sih ini. Tapi akhirnya dengan bagaimana aku bisa belajar di peternakan, bagaimana enjoy dengan ilmunya, bagaimana aku bisa mengimplementasikan itu. Jadi sampai sekarang kayak udah sampai se-enjoy itu dan udah bersyukur bisa masuk peternakan. Walaupun di awal sebenarnya banyak jatuh bangunnya ya. Sampai sekarang itu udah bisa aku implementasikan gitu ilmunya. Ini juga promosi ya bagi kalian. Bisa lihat di IG aku sendiri Erpenta. Di sana juga ada IG usaha aku sendiri Pentamilk. Jadi kalian bisa follow usaha susu. Itu sih. Ya sobat peternak. Iya.
Mungkin pengen nanya lagi bang, kan bang udah semester 4 gitu ya bang. Nah, mungkin peminatan apa yang bang ambil itu bang? Oh, peminatan aku produksi. Produksi ya Iya. bang. Kenapa ambil produksi itu bang? Karena pengen ke produksi ternak perah ya. Kalau misalnya kepikirannya sekarang sih gitu untuk bosnya. Gitu ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya bang. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari not_playable_c. Oke. Kalau boleh tahu apa hobinya bang? Hobi ya. Hobi itu sebenarnya aku hobinya yang pertama futsal, bola-bolaan. Bola-bolaan. Ngikutin banget bola-bolaan. Jadi kalau misalnya kalian pengen diskusi bola boleh. Terus yang kedua nonton. Nonton. Aku orangnya dibanding tipikal yang dibanding ngebaca aku lebih suka nonton. Jadi ya nonton apapun itu ya. Nonton apapun Ya bisa enjoy gitu. seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir bang dari Kak Dian_Aiko. Apa nih rahasia bisa konsisten dengan prestasi dan gimana manage waktunya bang? Oke. Kalau misalnya gimana konsisten dan bagaimana manage waktunya, ini ya, aku juga orangnya yang memang tidak terlalu into dengan organisasi, tapi aku juga ikut beberapa organisasi. Ada juga dari organisasi nasional. Dan tetap aja perkuliahan juga lanjut, prestasi juga lanjut, dan mungkin internal lainnya ya, yang tidak usah disebut satu persatu, itu pasti juga harus ada yang kita kasih proporsinya masing-masing. Gimana aku bisa bagi waktunya? Mungkin ini ya, aku orangnya yang membagikan beberapa hal itu di hidup aku dengan apa ya, dengan tempat yang berbeda gitu. Ada kalanya aku ada tempat untuk aku berprestasi, ada tempat untuk aku fokus di bidang akademik aku sendiri untuk perkuliahan, ada juga tempat untuk aku apa ya, meromantisasi hidup ya dengan cara orang-orang terdekat ataupun dengan cara apapun itu secara internal. Jadi kayak bagaimana aku bisa konsisten mungkin yang dibilang sama temannya tadi, karena aku bisa membagi hal itu dengan tempat-tempat yang berbeda seperti itu. Dan juga bagaimana bisa memanage waktu, mungkin yang aku bilang di awal tadi, aku orangnya yang struktur, jadi apapun yang bakal terjadi itu aku tulis. Untuk besok pun di HP itu udah aku tulis aku mau ngapain aja. Oh, jadi udah ada rencana lanjutannya untuk Betul. besok ya, bang. Baik. Mungkin itu aja sih bang untuk sesi Q&A kita kali ini bang. Oke. Nah mungkin ada nggak sih bang closing statement bang untuk KM gitu bang, untuk sobat-sobat Paterna agar terus berkarya dengan mengharumkan dirinya sendiri maupun dengan Unan bang gitu. Closing statement. Closing statementnya mungkin lakukan apapun yang kalian ingin lakukan tanpa keraguan, karena segala hal itu menjadi mustahil ketika kalian belum pernah untuk mencobanya. Artinya ya lakukan apapun itu, hal yang terlihat mustahil pun bisa terjadi kenyataan karena itu hanya terlihat doang, dan juga itu dari angan-angan di perasaan kalian doang. Dan ketika kalian udah melakukan itu, pasti kalian akan mendapatkan apapun itu yang sangat positif di diri kalian. Even kalian tidak mencapai goal sebesar kalian tetap mendapatkan percikan dari hal itu. Semisal mentality kalian ataupun benefit-benefit lainnya ketika kalian mengikuti suatu hal. Itulah juga ada patah yang bilang kalau misalnya kamu akan jatuh di antara bintang-bintang gitu kalau misalnya mengejar yang di langit seperti itu. Dan itu berarti ya udah capailah mimpi tinggi-tingginya. Apapun itu yang ingin kalian lakukan, kalian pengen masuk ini, kalian mau ngejar ini, ikut lomba ini, apapun itu lakukanlah, karena ketika kalian udah melakukannya dan mencobanya, pasti benefit yang sangat banyak akan kalian dapetin seperti itu. Oh seperti itu ya bang ya. Berarti untuk menjadi untuk public speaking tuh intinya tuh harus percaya diri gitu bang. Terus pantang menyerah, terus terbentur gitu ya bang. Oke bang, mungkin terima kasih bang sudah berkunjung ke PKBM Fakultas Peternakan kali ini bang. Semoga kita bisa bersama-sama untuk
mencapai prestasi dan impian kita masing-masing ya Bang ya. Amin. Dan terima kasih juga kepada Sobat Fraterna yang sudah menonton sampai habis. Mungkin kira-kira siapa lagi ya yang akan kita undang untuk PKBM selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.